Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita lanjutkan perbincangan kita mengenai senyum ikhlas. Yang jelas tanpa latihan tidak mudah bisa senyum ikhlas setiap saat, apalagi tengah tua gitu. Jadi kalau kita mampu bersenyum ikhlas, sebenarnya kita sudah menambah amal ibadah kita. Tapi dari sisi kesehatan, dari bingkai quantum brain, kalau kita mampu bersenyum ikhlas, maka di otak kita akan dilepas dua jenis hormon yang sangat membantu di dalam menjaga kesehatan kita. Dua hormon itu adalah endorfin dan enkefalin. Dengan terlepasnya hormon tadi, maka sel-sel yang menjaga ketahanan tubuh kita itu sel T akan terjamin. Sehingga untuk meng-clear mental peace akan lebih mudah. Selanjutnya yang berkenaan dengan fungsi dan kerja kita, yang sudah aku katakan seperti kipas angin yang punya putaran 1,5 putaran per detik yang terendah sampai dengan 85 per detik. Pada putaran yang tertinggi itu, dalam keadaan keseharian, itu sudah menunjukkan adanya suatu gangguan yang cukup parah. Bahkan dilaporkan bahwa sel-sel pembawa kanker itu tumbuh dengan ganas. Oleh karena itu disarankan kita mampu mengontrol vibrasi dari otak kita. Nah, kalau Anda mau cara yang paling mudah adalah seperti ini. Jadi kalau Anda merasa tidak nyaman, carilah kursi dan duduklah dengan nyaman. Kemudian katupkan kedua tangan Anda. Ya, mulai Bismillahirrahmanirrahim, senyum ikhlas. Katupkan mata Anda, kemudian mulai menghitung 3, 2, 1. 3, 2, 1 sampai Anda merasa nyaman. Kalau belum, Anda bisa tingkatkan jumlah angka yang Anda ucapkan. Itu mulai dari 10, kemudian turun. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Otomatis vibrasi atau putaran otak kita akan menurun, dan insya Allah bisa dalam rentangan 10 sampai 20. Sehingga tutuplah dengan alhamdulillah, kemudian menghitung terbalik 1, 2, 3. Cobalah, karena itu setiap kali sudah dicoba. Yang sering memang di kampus, ya. Seperti sekarang ini saya di kampus, dan itu pun paling sering kalau sudah dalam taraf pembimbingan penyelesaian tugas akhir. Karena Anda tahu bahwa kemampuan mahasiswa itu sangat bervariasi. Tapi begitu tadi kita praktekkan, maka mereka bisa
dalam fungsi keberadaannya yang sama, yaitu dalam mental peace. Karena sekali lagi sudah aku sampaikan di depan, no success without mental peace. Nah, sekarang bagaimana sih usaha kita supaya kita bisa sukses? Orang bijak mengatakan kita bisa mendapatkan kesuksesan itu kalau kita terlatih dan berpengalaman, mampu memilih pekerjaan yang kita sukai. Yang kedua, dari pekerjaan yang kita sukai, kita mampu memilih pekerjaan yang spesifik dan kita tahu mengerjakannya lebih baik dari orang lain. Insya Allah kita bisa sukses. Tapi itu belum taraf sukses yang tertinggi. Taraf sukses yang tertinggi adalah kalau Anda bisa memuaskan orang lain dengan hasil kesuksesan Anda. Jadi menggunakan ukuran baju saya merasa tidak sukses sebagai seorang yang sudah berumur 70 tahun. Apalagi di daftar gaji saya itu ada di depannya profesor, doktor Andes, DRH, Haji, diploma Agricultural Science dan MCom. Itu tidak mampu memuaskan orang lain, khususnya anak didik saya. Apakah itu di S1, apakah di pasca. Maka sekali lagi, kita sebagai manajer diri kita sebagai entrepreneur diri kita sebagai innovator dan creator, katakan bahwa if you can measure it, you can manage it. If you can measure it, you can manage it, and maybe you can improve it. Nah, jadi apapun yang kita kerjakan semestinya terukur. Oke, jujur sajalah sekarang. Berapa halaman sih Anda baca setiap hari? Katakanlah 100. Ya, itu tingkatan pasca ke atas itu mestinya sehari minimal 100 halaman. Mengetik minimal 135 kipet per menit, membaca 200 kata per menit. Nah, kalau kita sudah bisa mengukurnya, apakah angka itu lebih rendah atau lebih tinggi, kita bisa memperbaikinya. Nah, sehingga untuk kita, kiat kita, tiada hari tanpa hijrah itu bisa kita realisasikan. Tiada hari tanpa peningkatan prestasi, tiada hari tanpa uang cash. Nah, jadi dengan kesuksesan itu saya yakin bahwa kita lebih mudah untuk mulai bekerja. Bismillahirrahmanirrahim, senyum ikhlas. Selesai juga alhamdulillahirabbil alamin, senyum ikhlas.